Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita semua masih diberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pembawa cahaya kebenaran yang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan singkat yang bertemakan rahasia dan keistimewaan nuzulul Quran. Peristiwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran adalah salah satu tonggak sejarah paling penting bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Turunnya Al-Quran bukan sekedar peristiwa sejarah biasa, melainkan mukjizat terbesar yang membawa perubahan besar bagi peradaban dunia. Hal ini secara tegas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadanalladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari ayat tersebut kita dapat memetik beberapa rahasia dan keistimewaan luar biasa di balik turunnya Al-Quran. Yang pertama, menjadi hudan atau petunjuk yang sempurna. Rahasia pertama dari Al-Quran adalah posisinya sebagai hudal linnas atau petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk bangsa Arab atau kelompok tertentu, melainkan universal untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ia adalah buku panduan hidup kita. Jika kita ingin selamat di dunia dan akhirat, tidak ada cara lain selain kembali kepada panduan tersebut, yaitu Al-Quran. Yang kedua, diturunkan di malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Keistimewaan nuzulul Quran adalah waktu penurunannya. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, malam yang kemuliaannya mengalahkan 1000 bulan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qadar ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu menunjukkan betapa agungnya kitab suci kita itu. Hingga waktu penurunannya pun dipilih pada waktu yang paling mulia. Yang ketiga, diturunkannya secara berangsur-angsur, berbeda dengan kitab-kitab suci umat terdahulu yang diturunkan sekaligus. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Apa rahasianya? Allah menjelaskannya dalam Quran surah Al-Furqan ayat 32, yaitu untuk menguatkan hati Rasulullah SAW dalam menghadapi ujian dakwah, serta memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan konteks permasalahan yang sedang terjadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, peringatan nuzulul Quran seharusnya tidak hanya menjadi acara seremonial tahunan belaka. Lebih dari itu, momen ini adalah teguran dan pengingat bagi kita sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah kita sekedar menyimpannya di lemari, atau sudah membacanya, memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita jadikan momentum nuzulul Quran ini sebagai titik tolak untuk semakin mencintai Al-Quran. Semoga kelak Al-Quran akan datang kepada kita di hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.